Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di sesi ini saya akan menjelaskan tentang hidrolik sistem punyanya doser Komatsu D155A-6. Ya, punyanya bulldozer D155A-6. Nah, yang akan kita bahas nanti semua yang ada di sirkuit hidroliknya, ya, mulai dari tangki, pompa, kontravalve sampai aktuatornya, ya. Oke, langsung saja kita ke komponen pertama, ya. Seperti yang tampak di layar, ya, yang tampak di layar, ini merupakan adalah komponen hidrolik tank, ya. Hidrolik tank selain fungsinya, pasti fungsinya adalah untuk sebagai tempat tampungan, ya, tempat menampung oli, ya, untuk hidrolik sistem. Nah, hidrolik tanknya sendiri ini merupakan tipenya adalah, kalau standarnya kalau submanual box type, ya. Tapi ini adalah tipenya pressurized, ya, yang limited, ya. Maksudnya gimana? Ini adalah tangki bertekanan, ya, tapi tekanannya dibatasi. Nah, dibatasi oleh siapa? Ciri-cirinya adalah adanya breather tank, ya. Breather tank ini adalah untuk membatasi tekanan yang ada di dalam tangki. Lah, kenapa tangki itu dibuat bertekanan? Salah satu fungsinya adalah untuk menekan, ketika di dalam tangki ini bertekanan, maka itu untuk meringankan kerja si pompa, ya, sehingga oli yang akan terhisap ini juga akan mendapatkan tekanan dari tangki meskipun tekanannya sangat kecil, ya. Di sini keterangannya adalah air intake valve-nya cukup kecil, ya. Udara yang masuk ke dalam tangki lewat check valve ini adalah sebesar 0,02 kg per cm persegi. Sedangkan yang keluar, ya, ini sekitar 0,17 kg per cm persegi. Jadi cukup kecil. Tapi meskipun kecil, pressure yang ada di dalam tangki, pressure udaranya, ya, ini bisa meringankan beban si pompa atau meringankan kerja si pompa. Di dalam tangki sendiri juga dilengkapi dengan return filter, ya. Sesuai dengan namanya, return filter ini adalah filter yang gunanya untuk menyaring kembalian oli yang dari sistem, ya, sehingga disaring di sini dipastikan oli yang ada di dalam tangki ini bersih. Kemudian di sini ada filter atau strainernya, ya, yang masuk ke hidrolik pump nanti. Oke, itu dari hidrolik tanknya. Kita lanjut menuju ke hidrolik pump. Nah, di hidrolik pump sendiri, ya, secara gambar sirkuitnya adalah seperti ini, ya, seperti ini. Hidrolik pumpnya tipenya adalah HPP 112. H ini adalah tipe, ya, tipenya H. P ini adalah piston pump. V ini adalah variabel. Variabel itu berarti flow yang dihasilkan oleh si pompa ini bisa bervariasi, ya. 112 ini adalah theoretical delivery, yaitu sebesar 112 cc per cycle atau per putaran, ya. Ini pompanya menggunakan pompa piston. Di bagian pompa ini, ya, dilengkapi dengan yang namanya servo piston, ya. Ya, servo piston. Nah, servo piston ini ada dua sisi, sisi large chamber dan sisi small chamber. Dan di sini juga, ya, ini yang jalurnya dari jalur PS ini adalah yang dari pump suction atau yang dari hidrolik tank. Nah, di sini ada PD1, ini pump drain, ya. Dan di sini ada port untuk mengukur PA, pump pressure, main pressure, ya. Jalur merah ini adalah main pressure. Nah, di sini ada jalur
LS pressure port. Jadi ini ada jalur LS atau load sensing berdasarkan beban. Jadi pergerakan sudut pompanya ini adalah berdasarkan beban. Ya, berdasarkan beban. Nah, ketika seperti apa? Nah, ketika kondisi engine mati, maka si spring ini akan menang, maka posisinya akan ke posisi maksimum. Nah, begitu dihidupkan, ya, engine di running, maka dia akan sesaat dia akan high, ya, sudutnya maksimum, sampai dia akan membaca ada beban tidak. Kalau tidak ada beban, maka di sini ya jalur yang PA ini dia akan mendorong si servo valve, ya, servo valve atau ngomongnya LS valve lah, ya. Servo valve dia akan terdorong sehingga yang pump ini standby ini dia akan menuju ke sisi large chamber untuk mendorong si spring. Ketika terdorong si springnya, maka sudutnya akan berubah menjadi minimum. Itu ya, itu pompanya. Nah, ketika terjadi keseimbangan antara LS dengan ini, ya, jadi pergerakan servo pistonnya ini tergantung dari differential pressure antara LS port dengan PA. Jadi kita mengukurnya PA dengan LS. Nah, berapakah selisihnya? Tentunya LS nanti ditambah dengan kekuatan si spring. Nah, ketika terjadi keseimbangan, ya, tidak ada perbedaan antara LS, PLS dengan PA, maka ini ada posisi di tengah-tengah. Ketika PLS lebih tinggi daripada PA, maka pompa akan dibawa ke posisi maksimum. Saat kapan? Yaitu saat ketika PPC kita gerakan, attachment kita gerakan full, bus, ya, kontrol valve buka penuh, maka dia butuh jumlah oli yang banyak, sehingga apa? PA-nya akan drop. Ketika PA-nya drop, LS lah yang menang, akan menggeser sudut pompanya, ya. Nah, dari pompa kita menuju ke pompa hidrolik, kita menuju ke sirkuit kontrol valve. Ya, kontrol valve-nya hidrolik, ya. Kontrol valve hidrolik ini, ya, ini ada pot P, ada pot T. P ini dari pump, T ini untuk drainnya, ini untuk yang ke LS, ya. LS ini dari garis putus-putus warna orange ini dia menuju ke pump. Nah, di sini ada pot untuk mengukur LS pressure, di sini juga untuk mengukur pump pressure. Jadi kita bisa mengukur lewat pompa maupun lewat kontrol valve. Kita urut komponen yang paling bawah. Nah, paling bawah ini ada kontrol valve yang namanya unloader valve, ya. Jadi dia bekerja saat ketika kondisi netral, dia bekerja sebagai unloader valve, ya. Dia yang akan membatasi pressure yang ada di jalur kontrol valve, karena kontrol valve-nya ini adalah sistemnya close, ya. Close itu, close center adalah yang dari pump ini akan terblok di kontrol valve, ya, sehingga akan ada standby pressure sebagai untuk mempercepat proses perpindahan, ya, penyaluran olinya. Ini adalah unloader valve. Nah, tapi ketika LS di sini, ya, nah, ini juga memanfaatkan, ya, perbedaan pressure, maka di sini adalah cracking differential pressure antara PA dengan PLS, ya. Ketika seimbang, ya, maka di sini. Nah, ketika unloadernya bekerja, dia hanya bekerja sekitar 26, ya, 26 kg per cm persegi. Di sini ada main relief valve. Nah, hidrolik main relief valve ini settingannya adalah 280 kg per cm persegi, ya. Nah, ketika dia main reliefnya ketika bekerja, maka di sini ini ada LS, ini ada juga LS relief valve. Nah, ini settingannya standarnya adalah 255. Nah, kilogram per cm persegi. Ketika di jalur LS ini 255 kilogram per cm persegi ditambah dengan spring yang sekitar 26 kilo, berarti kan totalnya 281. Nah, 281 sementara di sini main reliefnya dengan 280. Jadi ketika relief tetap ngedrainnya akan lewat main relief, bukan lewat unloader valve ini, ya. Nah, itu juga. Terus di bagian atasnya lagi ada yang namanya pressure compensating. Pressure compensating valve ini hanya ada di sistemnya blade till, ya. Ini untuk pergerakan till supaya smooth.
Nah, gitu ya. Terus di masing-masing di control valve til silinder blade til tidak dilengkapi suction valve ya. Ini load holding valve untuk mencegah proses turunnya ketika digerakkan kembali. Load holding ada di semua sistem control valve. Di bagian atasnya ada blade lift control valve ya, terdiri dari 4 posisi ya, posisi float, posisi lower, posisi hold, dan posisi rise. Di sini dilengkapi load holding. Nah, di sini ada suction valve cuma 1 biji ya, di satu sistem ya. Ini sisi bottom ya, untuk membantu proses mempercepat terjadinya ketika turun, dibantu nanti dengan quick drop valve. Nah, di sistemnya Reaper ya, sistemnya Reaper ini dilengkapi dengan 2 suction valve di masing-masing ya. Jadi masing-masing jalur ada suction valve-nya ya. Dan control valve-nya ini antara Reaper lift maupun Reaper tail ini bisa saling tukar. Ya, itu. Nah, di sini ada preset check valve. Nah, preset check valve ini ngambil jalurnya dari PPC ya, dari jalur dari PPC untuk membantu ya ke pergerakan dari si spool supaya lebih progresif ya, lebih aktif. Nah, gitu ya, itu di spool. Nah, yang menggerakkan spool ini, yang jalur hijau ini dari PPC ya, dari PPC atau proportional pilot control valve ya. Ini dari PPC, ini dari PPC ya. Nah, ketika terjadi abnormal ya, ketika terjadi abnormal di hidroliknya ya, Pak, kita relivin nggak kecapek nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau pressure nggak kecapek, pasti logika kita adalah ngejust main relief, ya kan? Tapi untuk 1506 tenang, yang kita adjust ini bukan main reliefnya, tapi LS relief valve. Ingat ya, tadi LS relief valve ini berpengaruh terhadap besarnya ini. Kalau ini settingannya 255 ya, ini 280 ya, kita settingkan ini 255. Kalau ini sudah 255 ya, terus kita relief ya, kita relief dan ternyata kok masih di bawah standar, barulah kita melakukan pengejasan di main relief hidroliknya. Tapi kalau sudah ini berjalan, sudah sesuai settingan, dan ini sesuai settingan ya, jadi ini yang kita adjust, yaitu LS relief valve. Oke, itu yang di control valve ya. Terus untuk silinder-silindernya yang lain tidak ada ini ya, tidak ada pengkhususan. Hanya yang terjadi pengkhususan hanya di blade lift ya. Blade lift ini ada control valve yang nempel di sini, yaitu quick drop ya. Quick drop sesuai dengan namanya, dia akan mempercepat proses turunnya blade ya. Blade lift ya, mempercepat proses turunnya blade ya. Dengan cara gimana? Dengan cara oli yang keluar dari sisi head akan dikembalikan karena tertahan oleh orifice, maka dia akan mendorong si spoolnya quick drop sehingga dia akan kembali ke sini nih, sisi bottom ya. Sehingga sisi bottom ini dia disuplai selain dari control valve yang berasal dari pompa, juga disuplai dari sisi headnya sendiri ya, sehingga proses turunnya blade itu lebih cepat karena ditarik dengan beratnya blade. Selain itu juga tadi ada yang namanya suction valve yang ada di control valve-nya ya. Dia juga akan membantu mengambil langsung dari tangki untuk mempercepat ya, disuplai ke blade lift cylinder ya. Itu untuk sistem hidrolik di aktuatornya ya. Oke ya, mungkin itu untuk di hidrolik aktuatornya. Sesi berikutnya akan saya jelaskan tentang sistem fan coolingnya ya, karena masih ada satu bagian lagi di sistem, yaitu sistem fan coolingnya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.